Bayangin, ada satu malam dalam setahun di mana batas antara dunia orang hidup dan dunia arwah menjadi sangat tipis. Lampu dipadamkan lebih cepat, udara terasa lebih dingin, dan bayangan di sudut ruangan lebih gelap dari biasanya. Bagi sebagian orang, ini hanya malam penuh kostum dan permen. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah malam roh-roh kembali ke dunia manusia. Dan tanggalnya juga selalu sama, yaitu tanggal 31 Oktober. Tapi, kenapa tanggal 31 Oktober ya? Dan bagaimana cerita asal-usul dari semua ini dimulai? Halo Curious Citizen, kembali lagi bersama gue Juan. Pada video kali ini, kita bakal menelusuri kisah di balik malam tanggal 31 Oktober itu. Dari ritual kuno bangsa Celtic, hingga menjadi malam kostum labu dan permen yang dikenal di seluruh dunia sebagai malam Halloween. Untuk memahami asal-usul perayaan Halloween, kita harus kembali sekitar 2000 tahun yang lalu ke masa bangsa Celtic yang hidup di wilayah Irlandia, Inggris, dan Prancis bagian utara. Jadi mereka merayakan festival yang bernama Samhain yang menandai akhir musim panen dan awal musim dingin. Faktanya, kata Samhain itu sendiri artinya akhir musim panas. Festival Samhain bukan sekedar pergantian musim, tapi juga awal tahun baru bagi mereka. Saat itu, kehidupan berubah total, panen selesai, suhu menurun drastis, dan malam-malam menjadi semakin panjang dan dingin. Mereka percaya masa transisi ini adalah waktu di mana batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menjadi sangat tipis. Nah, di saat itulah, menurut kepercayaan mereka, roh-roh orang mati bisa kembali ke dunia manusia. Beberapa datang untuk mengunjungi keluarga mereka, berpamitan, atau bahkan memperingatkan bahaya. Tapi nggak semua roh-roh yang datang ke dunia manusia itu adalah roh-roh yang baik. Mereka percaya makhluk halus seperti peri, elf, dan entitas gelap juga bisa muncul di malam Samhain. Para druid, yaitu pendeta dan cendekiawan dalam kepercayaan Celtic, menyalakan api unggun besar yang disebut bonfires. Kata ini berasal dari ritual mereka membakar tulang-tulang hewan yang disembelih setelah panen, semacam simbol pembersihan dan persiapan menghadapi musim dingin. Di sekitar api unggun itu, masyarakat berkumpul, makan bersama, menari, dan merayakan festival tersebut. Tapi, di balik perayaan itu, ada suasana mistis yang gak pernah benar-benar hilang. Mereka percaya bahwa makhluk dari dunia lain bisa ikut hadir di antara mereka. Mereka emang gak kelihatan, tapi mereka nyata. Karena hal inilah, mereka juga menyiapkan makanan dan minuman di luar rumah sebagai persembahan bagi roh-roh yang datang berkunjung. Tradisi ini mungkin terdengar aneh bagi kita sekarang, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Bagi orang-orang Celtic, Samhain adalah cara mereka menghormati kematian, sekaligus menerima ketidakpastian hidup. Musim dingin berarti masa sulit, makanan bisa habis, penyakit bisa datang, dan banyak orang mungkin gak akan bisa bertahan sampai musim semi. Karena itu, malam Samhain juga menjadi waktu untuk mengingat mereka yang sudah tiada, bukan dengan kesedihan, tapi dengan rasa hormat dan harapan. Setelah bangsa Romawi menaklukkan sebagian besar wilayah Celtic pada tahun 43 Masehi, mulai dari Prancis Utara hingga Kepulauan Inggris, mereka membawa serta budaya dan tradisi keagamaan mereka. Akibatnya, banyak perayaan dan kepercayaan lokal yang kemudian berbaur dan berasimilasi dengan ritual Romawi, termasuk festival Samhain yang sudah lama dirayakan oleh bangsa Celtic. Salah satu festival Romawi yang memiliki kesamaan tema dengan Samhain adalah Feralia, sebuah hari untuk memperingati arwah orang mati. Meskipun beberapa sejarawan berpendapat bahwa Feralia sebenarnya jatuh di bulan Februari. Karena sama-sama berhubungan dengan dunia roh, Feralia dianggap sebagai salah satu festival pertama yang disatukan dengan Samhain. Selain Feralia, bangsa Romawi juga memiliki festival yang bernama Pomona, yang didedikasikan untuk Dewi Buah dan Pepohonan Pomona. Simbol utama Dewi ini adalah apel, dan dari sinilah muncul kepercayaan bahwa tradisi apple bobbing atau permainan mengambil apel dari air berasal dari pengaruh Romawi terhadap perayaan Samhain. Namun pengaruh terhadap tradisi Halloween tidak berhenti di situ. Berabad-abad kemudian, ketika agama Kristen menyebar ke Eropa, gereja mencoba menggabungkan tradisi-tradisi lokal dengan nilai-nilai agama Kristen. Kemudian pada abad ke-7, Paus Bonifacius IV menetapkan 1 November sebagai All Saints Day untuk menghormati para martir dan orang suci agama Kristen. Sehari setelahnya, pada tanggal 2 November,
ditetapkan sebagai All Souls Day untuk mendoakan semua jiwa yang telah meninggal. Karena waktu peringatannya berdekatan dengan Samhain, tradisi bangsa Celtic dan perayaan agama Kristen pun berasimilasi. Nah, malam sebelum All Saints Day disebut juga dengan All Hallows Eve, yang lama-kelamaan berubah pengucapannya menjadi Halloween. Simbol-simbol seperti lilin untuk mendoakan arwah dan makanan yang ditinggalkan untuk roh leluhur tetap bertahan. Tapi maknanya diubah agar sesuai dengan nilai-nilai agama Kristen. Pada abad ke-19, ketika para imigran Irlandia dan Skotlandia tiba di Amerika Utara, mereka membawa serta tradisi kuno yang disebut guising, di mana anak-anak mengenakan kostum menyeramkan dan berkeliling dari rumah ke rumah. Mereka menyanyikan lagu atau melontarkan lelucon sebagai imbalan makanan kecil. Tradisi inilah yang kemudian berkembang menjadi trick or treat, sebuah tradisi yang dilakukan hingga sekarang di malam Halloween. Tradisi trick or treat pertama kali muncul di Kanada sekitar tahun 1920-an dan menyebar luas di Amerika Serikat pada dekade berikutnya. Awalnya, anak-anak gak hanya meminta permen, mereka juga akan melakukan trik kecil atau kenakalan yang lucu kalau mereka nggak diberi hadiah. Pada dekade 1950-an, tradisi trick or treat ini dimanfaatkan untuk kegiatan amal, terutama oleh UNICEF yang meluncurkan kampanye Trick or Treat for UNICEF. Anak-anak gak hanya meminta permen, tapi juga mengumpulkan sumbangan untuk membantu anak-anak lain di seluruh dunia. Inilah awal Halloween, dikenal bukan hanya sebagai malam kostum dan permen, tapi juga malam berbuat kebaikan. Nah, di era modern ini, Halloween identik dengan warna oranye dan hitam. Oranye melambangkan musim panen, dan hitam melambangkan kegelapan malam. Selain itu, Halloween juga identik dengan Jack-o'-lantern, labu yang berwajah menyeramkan. Jack-o'-lantern berasal dari legenda Irlandia tentang Stingy Jack, yang menipu iblis dan dikutuk untuk berkelana selamanya dengan cahaya dari lobak berongga. Ketika tradisi ini sampai di Amerika, lobak diganti dengan labu karena lebih mudah diukir. Seiring waktu berjalan, Halloween pun berkembang menjadi industri besar. Film, dekorasi, pesta kostum, hingga bisnis permen. Tapi di balik gemerlap dan keceriaan itu, masih tersimpan sejarah panjang tentang bagaimana manusia memaknai misteri antara hidup dan kematian, antara rasa takut dan hiburan. Sekarang, Halloween dirayakan oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai malam penuh imajinasi dan kreativitas. Bagi sebagian orang, ini malam pesta dan tawa. Tapi bagi yang lain, ini waktu untuk merenung dan memahami bagaimana budaya manusia terus berevolusi dari generasi ke generasi. Jadi Halloween mengingatkan kita bahwa tradisi selalu berubah, tapi maknanya tetap sama. Rasa ingin tahu, penghormatan pada kehidupan, dan kebersamaan di antara manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil, jadi di balik permen, kostum, dan dekorasi seram, Halloween sebenarnya menyimpan kisah panjang tentang perjalanan spiritual, sosial, dan kemanusiaan manusia selama ribuan tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, Curiositizen. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian gue sebelumnya. Kalau lo suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan cerita menarik berikutnya dari Curiosity. And are you curious?